Merdeka. Kurang keras. Merdeka. 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 Habis itu ngapain? Setelah merdeka lalu apa? What's next? Ya, kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita setelah merdeka 78 tahun. Ya. Lepas dari kolonialisme, merdeka dari kemiskinan, menurut Jokowi sih sudah menurun angkanya, tapi saya kira masih banyak yang miskin. Merdeka dari kebodohan, sehingga semua rakyat Indonesia boleh sekolah dengan baik, ya, dan merdeka dari segala ikatan yang membelenggu. Amin. Dan yang paling penting, merdeka yang sejati. Kita doakan Indonesia supaya lebih banyak penduduknya mendengarkan kabar keselamatan. Merdeka bukan hanya secara fisik, materi, tapi juga secara moral dan spiritual. Amin. Supaya banyak penduduk Indonesia boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menemukan damai sejahtera yang sejati. Amin. Kurang kenceng, amin. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sudah memberkati negara kami boleh merdeka dari penjajahan kolonialisme, dari kemiskinan, dari kebodohan, dan dari berbagai macam tantangan kesulitan yang ada. Sehingga kami boleh memasuki negara yang lebih maju. Merdeka 78 tahun ini ya Tuhan, kami tahu kami tidak boleh berhenti sebagai orang-orang percaya. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Sebagai juru selamat mereka, kami berdoa, Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan, keselamatan dari Tuhan, dan berbagai macam kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sehingga Indonesia sungguh-sungguh sejahtera, bukan saja secara materi, fisikal, tapi juga secara spiritual. Kami doakan ya Tuhan untuk pemilihan presiden tahun depan. Ya Tuhan, kirimkanlah pemimpin yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, yang memiliki nilai moral yang tinggi, yang memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan partai atau kelompok tersendiri, tapi sungguh-sungguh memikirkan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengangkat, Engkau yang menurunkan. Sebab itu kami hanya memohon kepadamu ya Tuhan, berikan kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan berbagai aspek yang lain. Kami rindu kalau Tuhan taruh kami di Indonesia ini, bumi Nusantara, tanah tumpah darah kami rindu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan seluruh Nusantara ini. Terpuji namamu, sebentar kami belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah berlipat-lipat ganda. Berkati yang Tuhan ingin berkati, selamatkan yang Tuhan ingin selamatkan, perbaharui yang Tuhan ingin perbaharui, bangunkan yang tertidur dan terlena Tuhan, sebab kami tahu akhir zaman sudah sangat mendekat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Suatu kali ada seorang anak gadis, noni usianya masih 20. Dia pulang ke rumah dan bilang sama mamanya, "Mama, aku hamil, Ma." Bayangkan kalau anakmu belum nikah, lalu dia pulang dia bilang hamil. Sebagai ibu-ibu shock gak? Shock gak? Atau santai aja? Shock lah. Kaget kan? Bukan saja kaget, juga marah kan?
Kalau tiba-tiba anakmu berkata demikian, mamanya marah sekali dan mengatakan, siapa yang melakukan itu? Coba katakan. Tapi Noni diam saja, dia cuma main handphone. Papanya juga marah. Papanya mengatakan, siapa brengsek itu? Cepat katakan. Dia harus bertanggung jawab. Mamanya mengatakan, aku malu tahu nggak? Aku ini pengurus komisi wanita di gereja dan kamu itu aktivis pemuda. Kan tidak seharusnya kamu itu premarital sex. Anaknya nggak menjawab. Tiba-tiba 5 menit kemudian muncul sebuah mobil mewah Ferrari di depan rumah mereka. Warna merah mengkilap, turun seorang laki-laki usia setengah baya, mungkin 50, tapi masih sangat keren, ganteng dan penampilannya kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki mungkin harganya 5M, saya nggak tahu berapa. Orang tuanya kaget dan mempersilahkan laki-laki itu duduk. Bapak itu mengatakan, Bapak, Ibu, saya bertanggung jawab penuh atas kehamilan Nonik. Tapi saya minta maaf, saya gak bisa menikahi dia sebab saya sudah punya istri. Kalau anak ini nanti adalah bayinya perempuan, saya akan berikan 2 pabrik, 2 hotel besar, dan warisan untuk bayi ini 20M. Tapi kalau anaknya laki-laki, aku akan berikan double. Ya. Jadi 4 pabrik, 4 hotel, dan 40M. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau bayi ini gugur? Ibu-ibu langsung bisik-bisik, gugur gimana ya? Saya kira saya gak bisa kasih warisan. Lalu ibunya Noni bilang, jangan khawatir Pak, saya akan usahakan supaya bayi ini tidak gugur. Suaminya mengatakan, dia tepok-tepok bapak itu, mas jangan khawatir. Kalau gugur, you boleh coba lagi. Saudara, ini hanya humor, tapi saya tidak tahu, mungkin bisa terjadi kan? Kebanyakan orang berpikir bahwa kebahagiaan, kesuksesan itu materi. Materi bisa mengubah manusia. Hari ini kita hidup di zaman yang tidak ada bedanya. Hampir tidak ada beda antara orang Kristen dan orang non-Kristen. Statistik di Amerika berkata bahwa wanita umur 17 sampai 24 yang hamil di luar nikah, ketika mereka diwawancarai, 33% mengaku Kristen. 33,5% mengaku Katolik. Dan sisanya adalah agama lain atau ateis. Saudara melihat bedanya sangat tipis antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Bagaimana hari ini kita bisa meresponi ketika kita memikirkan tema merdeka. Setelah merdeka mau apa? Ya. Bukan saja merdeka dari penjajahan yang bersifat fisikal dan material. Kita perlu memikirkan bahwa dunia ini perlu kemerdekaan. Indonesia perlu kemerdekaan yang bersifat spiritual. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita harus bangkit dan memikirkan apa selanjutnya setelah merdeka. Untuk itu saya ingin mengajak kita belajar dari surat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 kalau saudara bawa Alkitab. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah
supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah saudaraku, saat itu konteksnya adalah ketika Paulus menulis surat ini kepada Galatia. Di dalam jemaat Galatia ada sebagian besar yang masih hidupnya mendua hati. Hatinya bercabang dua. Setengahnya mau ikut Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai juru selamat yang bisa memberikan kemerdekaan dari belenggu dosa, merdeka sejati secara spiritual, tapi setengah hatinya masih terikat kepada dunia ini. Jadi gak ada beda dengan orang dunia, mereka juga melakukan praktek-praktek yang melawan firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus harus menegur mereka, jangan kamu memakai kemerdekaanmu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Nah, saya tidak tahu saudara yang duduk di sini berapa lama sudah menjadi seorang Kristen yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, penebus saudara, yang mengampuni dosa saudara, yang memberi jaminan hidup kekal, yang memiliki jaminan kemerdekaan sejati. Apakah hidupmu sama dengan dunia atau berbeda? Sungguh gak kamu mempercayai hidupmu, mempercayakan hidupmu kepada Kristus seutuhnya atau setengah? Ya, setengah-setengah bahaya loh saudara, kayak satu orang yang injak di dua kapal, dua kaki di dua kapal, satu kiri satu kanan, itu kan bahaya sekali ya, bisa tenggelam. Mungkin sekali mereka berpikir, kan gak apa-apa, kalau saya berdosa lagi saya minta ampun aja sama Tuhan Yesus, minta dihapuskan lagi. Tuhan tuh maha baik, maha kasih. Ya memang Tuhan itu maha baik, maha kasih saudaraku. Tapi juga Tuhan maha adil, jangan lupa. Ini pemikiran yang keliru. Oh gak apa-apa lah berdosa, ngaku lagi, diampuni lagi, berdosa lagi. Itu pemikiran yang keliru. Itu adalah contoh orang-orang yang mempermainkan anugerah Tuhan. Dan mempermainkan kemerdekaan yang dia sudah terima. Hati-hati dengan strategi iblis. Seperti saya katakan tadi. Gak ada beda hari ini. Bahkan mungkin sekali ada orang Kristen yang hidupnya lebih parah dari orang non-Kristen. Ada gak? Saudara punya gak teman Kristen yang kalau utang gak mau bayar gitu ya? Pelit, ya, tukang gosip, ya, jelek-jelekin orang. Ya. Gampang tersinggung, dikit-dikit ngambek, marahnya lebih-lebih lagi ya kan. Kalau suaminya ngomong 2 kata, dia jawabnya 4 kata ya. Tapi ngaku di depan orang, gue ini orangnya caputo loh, lumayan loh. Kalau orang baik sama saya baik deh sama dia. Tapi jangan coba-coba jahat sama gue ya. Gue bisa lebih jahat dari dia. Saudara pernah dengar orang ngomong begitu gak? Atau jangan-jangan saudara ngomong sendiri? Jangan loh lebih jahat dari orang lain. Wah ini bahaya ini ya. Sangat-sangat berbahaya. Sebab itu Rasul Paulus ingin mereka bertobat. Jangan. Tapi kamu harus keluar dari situ. Dan kamu harus berubah. Berubah makin menyerupai karakter Kristus. Dan menjadi berkat untuk orang lain. Layani sesamamu. Saya baca sebuah cerita seorang wanita yang belum menikah, konsultasi dengan seorang psikolog. Sebab orang tuanya selalu maksa-maksa dia nikah. Anak zaman sekarang kan nikahnya itu mau telat-telat ya. Udah 40 masih gak mau nikah. Ya. Lalu karena didesak ditanya orang tua, dia ke psikolog, dia bilang, saya heran papa mama saya. Ya. Selalu tanyanya kapan kawin. Saya sebenarnya gak perlu kawin. Saya mandiri, saya punya pendidikan, ya kerjaan saya bagus, income saya tinggi, saya punya rumah, saya punya status, punya citizen, ya. Saya independen. Aduh pusing deh saya, dokter tolong kasih tahu saya satu alasan kenapa saya harus menikah. Ada gak anak saudara yang disuruh kawin-kawin, gak mau kawin-kawin? Lalu dokter itu bilang, iya bagus sih, saya setuju dengan pemikiranmu, kamu independen, kamu sukses, kamu berhasil dalam semua hal. Ya, punya rumah, punya uang, punya gaji, gak perlu siapa-siapa. Ya, kamu setuju dengan itu. Tapi ingat kata psikolog itu, dalam hidup ini
kita tidak selalu lancar dan sukses. Kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan, kadang-kadang kita bisa fail. Betul gak ibu-ibu? Gak mungkin lancar terus, kamu pasti bisa. Ada saatnya kamu itu slip, ada saatnya kamu blunder dan kamu salah. Nah dokter itu bilang, pada saat kamu melakukan kesalahan atau kamu fail, gagal. Pada saat itu, saya tanya, kamu mau salahkan siapa? Apa kamu mau salahkan dirimu sendiri? Ya jelas tidak dok. Masa saya menyalahkan diri sendiri? Nah sebab itu kamu butuh suami. Jadi kalau kamu salah, jangan salahkan diri sendiri, salahkan siapa? Suami. Jadi tujuan menikah adalah untuk apa? Salahkan suami. Untuk apa kamu butuh suami? Waktu kamu fail, salahkan dia. Tapi ada orang begitu kan? Ada gak? Ibu-ibu begitu gak? Oh ibu-ibu, siapa yang suka kambing hitamkan suami? Ini gara-gara suami nih, ya kan? Gue jadi begini nih, ya kan? Habis suami gue ya, untungnya sih gede tapi pelit. Ibu-ibu yang lain sudah pakai tas Hermes, gue masih Herpes. Orang-orang udah pakai Louis Vuitton, gue masih tas gentong. Tapi pertanyaan saya adalah saudara, berapa lama kamu sudah menjadi orang Kristen? Apakah hidupmu diubah dan berubah? Ini loh. Atau sami mawon, sama saja. Gak ada beda dengan sebelum percaya, gak ada beda dengan orang-orang yang dunia yang memang masih hidup dalam kegelapan. Permisalnya, saudara asli gak sih? Kemerdekaanmu itu asli gak sih? Kemerdekaan yang sejati itu asli gak sih? Atau kamu tidak ada bedanya dengan cerita Noni tadi, papa mamanya sama aja dengan anaknya. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau kamu memang benar-benar sudah dimerdekakan, haruslah kamu pakai kemerdekaan itu untuk melayani sesamamu. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Jangan lagi saling bertengkar, saling menggigit, saling menelan. Hati-hati itu bisa saling membinasakan. Sikut orang lain. Kita hidup di zaman yang sangat-sangat persaingannya ketat, betul gak? Di Indonesia persaingan gak sih? Ada seorang yang saya baca, orang Indonesia pindah ke Amerika, anaknya sekolah di Ronald Reagan Elementary School, kelas 6. Jadi waktu ambil rapor, bapaknya ke sana, lihat nilainya bagus. Nilai anaknya bagus. Ya. Asmo, tapi gak ditulis rankingnya. Jadi bapak ini tanya, Bu guru, ranking anak saya berapa ya? Nah, kepala sekolahnya marahin dia. Pak saya kasih tahu kamu ya Bapak, kamu itu orang-orang Asia ya, sukanya nanya ranking. Dalam hatinya, salah apa ya gue nanya ranking? Lalu kepala sekolah itu bilang, kelas anak Bapak, kelas 6 loh ya. Kalau sudah sekelas anak Bapak itu, di sini gak ada ranking-rankingan. Sebab kalau hanya memikirkan ranking, itu menciptakan kompetisi. Sekolah ini tidak menciptakan kompetisi, tapi kooperasi. Cooperation, ngerti? Kerjasama. Kita tidak membuat murid itu bersaing. Untuk siapa yang lebih hebat, ranking makin tinggi. Jadi hidup itu adalah apa? Persaingan, sangat bahaya. You akan menyikut orang lain, you akan menganggap dirimu lebih hebat orang lain. Dari orang lain, kalau sudah lebih tinggi kamu bisa menghina yang lain. Lalu kalau kamu rankingnya jauh, kamu rasa minder. Gak ada, Amerika itu naik kelas terus. Sebab semua murid diajar untuk apa? Bekerja sama. Saling menghargai, saling menerima. Saling belajar satu dengan yang lain. Sebab murid-murid itu unik. Dia baru sadar, iya betul juga ya pendidikan di Indonesia itu dikit-dikit ranking, betul gak? Sampai ibu-ibunya juga ikut ranking-rankingan. Secara tidak sadar, ya kan, ikut bersaing. Begitu ketemu, anakmu ranking berapa ya? Anakku ranking 2 loh. Aduh sorry anakku masih ranking 10, lemes. Begitu 10 lemes. Padahal 10 dan 3 sama aja, banyak konglomerat juga kalau lulus SMP.
Pegawainya PhD semua, ada nggak? Jangan menciptakan kompetisi, itu maksudnya. Jangan kamu saling menggigit, saling menjatuhkan, saling bertengkar. Tidak, kooperasi, semua manusia unik. Anakmu unik gak? Jangan bilang sama anakmu yang agak lemah, bilang ikut tuh koko kamu tuh. Kayak cici kamu itu hebat. Jangan, nanti mereka ribut. Jangan pilih kasih, semua sama, semua unik. Ya, jangan ciptakan itu. Ibu-ibu jangan minder kalau tasmu cuma tas gentong orang Louis Vuitton. Ya kan? Saya tanya, apakah benda membuat kamu itu lebih bernilai? Misalnya kamu tasnya tas MIC, tahu MIC? Made in China. Biasanya tasnya. Lalu waktu kamu ulang tahun, ada yang kasih kamu tas Louis Vuitton. Saya tanya, ketika kamu tinggalkan MIC, kamu pakai Louis Vuitton ke KW, Komisi Wanita, kamu jalannya berubah gak kira-kira? Louis Vuitton nih ya. Kalau benda buat kamu jadi begitu ya, kamu aneh tahu nggak? Sakit loh itu. Kalau benda bisa buat kamu bernilai, kamu tidak mengenal nilai dirimu. Bahwa nilai kamu itu adalah keselamatan di dalam Kristus. Sebagai anak Tuhan itu melebihi semua materi di dunia. Amin. Jadi jangan minder, jangan merasa aduh gua tasnya begini, tas orang lain. Ya. Jangan benda membuat kamu lebih berharga. Bilang sama diri sendiri. Benda tidak membuat aku berharga. 1, 2, 3. Benda tidak membuat aku berharga. Tetap punya confident. Ya kan? Mau baju yang 10.000 juga. Iya. Ini kaos saya ini kemarin dikasih nih. Ya kan? Ini mereknya Casio. Dikasih orang, Casio. Bangga saya confident aja. Ya kan? Justru kamu karena sudah mengenal Kristus, kamu harus membuat benda itu menjadi lebih berharga kalau di tangan kamu. Amin? Bisa nggak? Benda yang 10.000 di tangan kamu bisa jadi 100.000 gak? Bisa nggak Ibu Ruth? Bisa. Coba nanti bekas sepatunya burut ya. Ya, kalau nanti kita lelang itu harga cuma dari Cibaduyut katakanlah 100.000. Tapi karena dipakai oleh burut, itu nilainya bisa jadi 10 juta, amin. Ada yang mau beli sepatunya 10 juta kalau dilelang. Ya kan, bekas barang-barang orang yang berjasa untuk masyarakat bernilai kan. Tapi ya tunggu meninggal dulu ya Bu ya, baru kita lelang ya Bu. Pasti berharga itu ya, di bekas burut nih ya kan. 10 juta untuk dana pembangunan, untuk dana misi, pasti bisa kan. Benda yang murah, tapi karena kamu pakai di badanmu atau di hidupmu, bisa lebih bernilai. Amin. Benda tidak membuat aku lebih bernilai. 1, 2, 3. Benda tidak membuat aku lebih bernilai. Aku akan membuat benda lebih bernilai. 1, 2, 3. Aku akan membuat benda lebih bernilai. Bahkan manusia yang kenal kamu jadi lebih bernilai. Amin. Jangan orang bergaul sama kamu makin lama makin rusak. Kehadiranmu itu seperti parfum. Karena ibu-ibu kan suka pakai parfum. Di mana-mana bawa keharuman. Jangan di mana-mana bawa apa? Kebencian. Baru 20 meter. Pergi-pergi tukang utang datang. Ya kan? Tukang gosip. Karena kehadiranmu bikin gosip. Kehadiranmu bikin sesuatu yang merusak. Jangan. Kehadiranmu membuat sukacita. Membuat bahagia. Membuat berkat. Orang yang belum mengenal Tuhan lebih bernilai. Tadinya dia menuju ke neraka. Sekarang dia menuju ke surga. Amin. Buat dirimu lebih bernilai. Dan kemudian orang-orang di sekitarmu pun lebih bernilai. Layani sesamamu, kata firman Tuhan. Amin. Contoh terakhir. HP-mu kamu naik, tadi ada bunyi HP soalnya. Yang belum matiin. Bilang kita lagi asik-asik dengar khotbah, jangan ganggu dong. Gitu ya. Mau datang boleh, masih nyusul makanan nanti ada. Kamu naik bis kota atau mikrolet, handphonemu jatuh, kamu gak sadar. Waktu mau turun, orang tepuk kamu.
Bu, handphonenya jatuh. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Bilang apa? Masa gak kasih respon? Makasih ya, kasih duit gak? Biasanya enggak ya kan? Cerita kedua, handphonemu jatuh di mikrolet. Kamu gak sadar, udah turun gak sadar. Lalu kamu baru pegang, loh handphonemu mana? Udah turun. Wah pasti di mikrolet. Jadi kamu cari telepon umum, telepon ke telepon kamu. Ada seorang ibu angkat. Oh iya bu, handphone ibu jatuh, buru-buru. Kita ketemunya di halte depan. Wah, you pasti seneng, betul gak? HP itu segala-galanya, betul gak? Ketinggalan Alkitab jalan terus, ketinggalan HP, pulang dulu, udah sampai gereja nih. Aduh HP ketinggalan, pulang dulu. HP lebih penting, betul gak? HP lebih penting dari suami, sebab kamu tidur lebih dekat dengan HP daripada suami. HP kamu bawa-bawa, suami gak pernah nempel-nempel. Sampai halte depan dikembalikan. Nah, kamu responnya gimana? Waduh, thank you, lebih thank you kan, lebih terima kasih kan. Kira-kira kasih tips gak? Berapa? Cepet cing. Ya cepet cing. Oke, terima kasih ya bu, aduh ini berharga banget loh. Dalamnya ada foto, ada data, ada history di sini, ada memori. Aduh thank you. Seneng bukan main. Cerita ketiga, handphonemu jatuh, kamu turun, gak sadar. Habis itu waktu sadar telepon ke handphonemu gak diangkat. Wah jadi apa? Gelisah deh, ya betul gak? Aduh susah deh, sedih mikirin terus kalau hilang handphone, betul gak? Hilang anjing belum tentu mikirin. Hilang suami, puji Tuhan. Gak bales, 1 hari, 2 hari gak bales, waduh makin galau deh. Akhirnya kamu teks ke handphone kamu. Ibu atau bapak yang ketemu handphone saya, tolonglah kembalikan, itu sangat-sangat berharga bagiku. Ya, nah handphonemu harganya 15 juta. Kamu tulis di situ, ya. Siapapun yang menemukan ini dan membaca ini dan kembalikan kepada aku akan berikan hadiah 10 juta. Masih untung kan? 10 juta, rela gak? Rela lah. Masih gak dibalas? Waduh, makin galau. Terus besoknya kamu teks lagi. Gue tambahin juga, jangan-jangan deh, tambahin. Tulis lagi, Pak tolonglah, Bu tolonglah ya, kembalikan ke saya. Ya saya kasih bonus deh tambahan 2 juta. Sore-sore dia bales. Ting. Oh iya ibu yang punya telepon ya. Nanti kita ketemu di Starbucks ya. Wah udah seneng kan. Kamu siapin berapa? 12 juta. Kasih dia. Seneng. Pertanyaan saya dari 3 orang, 1, 2, 3. Siapa yang paling tidak baik? Yang pertama, kedua atau ketiga? Sudah menahan teleponmu 3 hari, udah telepon ke seluruh dunia. Ya kan? Saya gak tahu udah ngambil datamu juga mungkin. Kamu kasih berapa? 12 juta. Orang pertama yang paling baik langsung kembalikan, kamu kasih berapa? Aneh gak sih? Ada something wrong di sini. Kenapa? Sebab kehilangan yang lebih lama membuat kamu sadar untuk bisa bersyukur dan berterima kasih. Nangkep gak kamu? Kalau kamu gak pernah mati listrik, kamu gak pernah seperti kita di Amerika, gak pernah bersyukur untuk listrik. Kita mandi air gak pernah stop, gak pernah bersyukur untuk air. Pulang Indonesia, air stop. Saya pernah dijatah cuma 1 ember mandi, bayangkan. Mandi 1 ember itu bersyukur kan itu cedok pernah teman. Terima kasih Tuhan basahin semua, sabun, sampo, sisanya 4-5 cedok harus bersih. Kalau kamu gak pernah masuk rumah sakit, kamu tidak pernah bersyukur untuk kesehatanmu. Kalau kamu tidak pernah bayar oksigen, waktu di rumah sakit butuh oksigen, kamu baru berterima kasih Tuhan, aku bersyukur kalau saya bangun pagi masih bernafas, nafas free. Saya tidak tahu hidupmu, tapi pertanyaan saya, apakah kamu perlu merasakan kehilangan yang lama dulu, baru tahu bersyukur dan melayani Tuhan? Jangan kan, jangan. Covid udah berlalu, kamu belum mati. Walaupun sebagian masih tutup mukanya, mungkin masih takut temannya bawa apa, virus. Kalau Covid sudah lewat dan kamu masih hidup, harus sadar mulai hari ini, Tuhan, kalau setiap pagi aku masih bangun pagi, aku masih punya kesempatan dan kekuatan dari Tuhan, aku mau lebih berterima kasih
hidup lebih menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Jangan untuk diri sendiri, layani sesamamu. Merdeka bukan untuk diri sendiri, merdeka untuk orang lain. Menjadi berkat yang nyata. Mengabarkan Injil kepada yang tidak percaya, berbuat baik kepada siapapun di sekitarmu. Kehadiranmu di mana-mana membawa keharuman dan sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Mari kita berdiri. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Ada yang mungkin belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya. Ragu, besok kalau kamu mati siapa yang yakin 100% masuk surga? Yang kurang yakin, saya juga mau doakan ya. Yang kurang yakin didoakan supaya lebih yakin. Namamu tertulis di kitab kehidupan. Yang sudah yakin, ambil tekad. Aku mau menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. 2 tekad kita ambil. Angkat tangan ke atas, yang kanan, kiri taruh di jantung kalau masih berdetak. Kalau gak berdetak gak usah taruh di situ. Artinya kamu serius. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Untuk semua ibu-ibu dan yang hadir pada pagi ini, yang mengangkat tangan kepada Tuhan. Supaya Tuhan menurunkan tangan memberkati mereka ya Tuhan. Yang belum yakin keselamatannya, hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan mereka di dalam kitab kehidupan. Roh Kudus tinggal dalam diri mereka ya Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan Yesus akan setia memelihara mereka sampai akhir. Beri iman supaya mereka tidak ragu-ragu. Mereka menerima salib Kristus yang mengampuni. Kebangkitan Kristus yang menggaransi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Bagi ibu-ibu yang sudah percaya, Tuhan ubahkan sesuai dengan karya Tuhan yang ajaib. Menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yang memiliki pergumulan sakit penyakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka dengan mujizat-Mu. Jamah satu persatu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan yang punya masalah Tuhan segera buka jalan. Engkau tidak berubah ya Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu masih berlaku. Semua yang hadir hari ini membutuhkan mujizat-Mu agar hidup mereka nyata. Beri panjang umur, jauhkan dari sakit penyakit yang mematikan. Tambahkan karunia-karunia dan berkat untuk hidup menjadi berkat untuk orang lain. Tekun memenangkan jiwa. Dimanapun mereka berada. Menjadi keharuman bagi banyak orang lain. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan meminta berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Mereka. Silakan duduk. Tuhan memberkati.